Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh membawakan sharing firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 1 sampai 12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." kata mereka kepadanya, Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. akan tetapi ia berkata kepada mereka, Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Apa itu perceraian? Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan atau berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri. Orang Farisi berharap untuk menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan mengenai perceraian. Tuhan Yesus menjawab orang Farisi itu dengan firman Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Maksud ketegaran hati adalah keras kepala, memaksakan kehendak sehingga Musa mengeluarkan surat cerai untuk bangsa Israel yang bersikeras mau bercerai. Tuhan tidak menyukai perceraian. Jadi, apakah bercerai itu boleh? Sebenarnya tidak boleh, tetapi bila terpaksa harus bercerai, tidak boleh menikah lagi. Ada di 1 Korintus 7 ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi hanya maut yang bisa memisahkan suami dan istri. Ada di Roma 7 ayat 3. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Yesus menyampaikan bahwa Tuhan mendesain pernikahan itu cuma one way. Tidak ada turning back. Tidak bisa di-refund, tidak bisa dibatalkan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Tuhan tidak menghendaki perceraian. Bahkan dikatakan barang siapa menceraikan suaminya atau istrinya dan kemudian menikah lagi, mereka hidup dalam perzinahan. Ketika menikah, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dikatakan mereka bukan lagi dua tetapi satu ketika suami dan istri menikah di dalam Tuhan. Mari ketahuilah kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita akan berurusan dengan Tuhan apabila kita coba-coba menceraikan apa yang Dia persatukan. Kalau dengan alasan pelayanan, panggilan, kita meninggalkan istri dan anak-anak kita atau sebaliknya meninggalkan suami dan anak-anak demi mengikuti visi katanya yang dari Tuhan, saya tidak percaya. Karena saya percaya bahwa panggilan dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang Dia persatukan. Sejak awal dunia Yesus katakan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu, mereka akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan keduanya menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi apakah perceraian diizinkan oleh Tuhan? Yesus bilang tidak. Apabila rumah tangga tidak bahagia, perselisihan sering terjadi. Suami tidak menafkahi, istri tidak melayani, atau terjadi KDRT. Istri sering dipukul, disiksa, dianiaya oleh suami. Lebih baik istri bawa anak-anak pergi. Katakanlah untuk sementara waktu, bukan untuk berpisah, untuk selamanya. Bukan untuk bercerai, tapi untuk sementara waktu. Supaya apa? Untuk keselamatan, kalau nggak pergi bisa mati. Dijejek kepalanya, dijedukin terus kepalanya, dihajar. Bayangkan, dilempari kursi. Kalau mati, apa nggak konyol? Nggak ada yang nolong. Nggak heran, anak-anak itu jadi generasi monster. Kenapa? Lihat bagaimana papahnya pukulin mamahnya. Jiwanya luka, mentalitasnya hancur. Gak heran mereka benci laki-laki, mereka benci perempuan. Terjadi. Mereka akan punya niat yang buruk di kemudian hari untuk membalas perbuatan ayahnya yang menyiksa ibunya. Kesehatan jiwa anak udah pasti terganggu. Yang saya pernah saksikan dengan mata kepala sendiri. Anak yang kerap kali lihat papanya pukulin mamahnya sampai punya niat bunuh diri. Satu kali saya tiduran sambil nangis karena dengerin papa mama saya bertengkar. Bayangin, tidak pakai tangan, bukan pertengkaran fisik, hanya pertengkaran mulut begitu melukai saya. Jadi, memang yang paling betul kalau sampai kekerasan KDRT terjadi, para wanita menyelamatkan diri dan menyelamatkan anak-anak mereka. Tapi saya sarankan, jangan bercerai. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.